Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Juliana, NIM 4302002000041. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS PSDM dengan tema tentang pengelolaan organisasi. Dalam pengelolaan organisasi berarti juga proses mengatur segala hal dalam organisasi. Manajemen organisasi memiliki beberapa fungsi yang harus dilakukan dalam mengelola organisasi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Tentunya memang selalu ada dan bisa muncul kapan saja. Namun jangan biarkan konflik harus berkembang, harus ada langkah untuk menyelesaikannya. Tentu dengan melibatkan setiap pihak di dalam organisasi agar mereka mengerti rincian masalah. Cara penyelesaiannya yaitu pikirkan hubungan baik yang harus dijaga. Cara mengatasi konflik dalam organisasi sebenarnya cukup banyak. Namun hal pertama yang harus diingat adalah pikirkan hubungan baik antar anggota lain. Yang dalam pertumbuhan hubungan anggota lain pasti ada dampak baik yang dihasilkan. Namun saat konflik datang, akhirnya apa yang terjadi? Hubungan tersebut bisa hancur seketika, dari membenci hingga tidak lagi percaya pada individu tersebut. Namun bukan berarti bisa segera menuduh atau menyalahkannya. Semua pihak dalam organisasi harus memiliki visi dan misi yang sama, yakni sumber masalah bukan dari orang tapi hal-hal yang di luar kendali. Cara berpikir ini membuat masalah tersebut muncul karena perbedaan perspektif sehingga lebih mudah untuk diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan menyalahkan orang lain, jangan sampai ada pihak yang menyalahkan orang lain. Jadikan konflik ini sebagai sebuah pembelajaran, bukan malah menuduh dan menyalahkan. Jika sikap menyalahkan ini ditunjukkan, sudah pasti hanya membawa konflik baru sehingga semakin mengancam perpecahan. Sikap untuk tidak menyalahkan orang lain juga menjadi pertanda sikap dewasa yang harus dibangun dalam organisasi. Pemikiran ini harus dimiliki setiap anggota tim agar membawa dampak positif secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu kita sering mendengar dan sedikit berbicara. Ketika mulai membahas konflik yang terjadi, situasi kaos bisa muncul dengan tepat. Ada banyak pihak yang ingin menyampaikan pendapatnya, tapi sedikit yang mau mendengar. Itulah mengapa poin ini membahas sering mendengar, tapi sedikit berbicara. Tidak dapat dimungkiri bahwa lebih banyak orang yang suka berbicara, tapi giliran diminta untuk mendengar malah tidak mau. Tentu saja itu adalah kebiasaan yang buruk. Sampaikan cara yang tepat mengenai bagaimana berdiskusi agar tidak ada lagi masalah baru dalam proses tersebut. Gunakan strategi membangun komunikasi yang efektif dengan rekan Anda. Selesaikan masalah bersama. Jika sudah mengerti bagaimana awal permasalahan sehingga akhirnya menjadi konflik dalam organisasi, mulai cara untuk menyelesaikannya. Selesaikan masalah bersama-sama agar hasil yang didapatkan juga maksimal. Selain itu, pastikan bahwa setiap individu di dalam organisasi yang paham mengenai masalah tersebut mengerti cara penyelesaiannya. Hal ini bertujuan agar setiap organisasi memiliki visi dan misi yang sama. Kondisi inilah yang akhirnya memberikan dampak positif untuk organisasi hingga konflik tersebut bisa terselesaikan dengan lancar. Adapun yang kedua yaitu cara penyelesaian dengan berpikir rasional. Pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara meneliti situasi. Tahap pertama adalah meneliti atau mendefinisikan problem. Apabila manajer telah mengenali problem yang sesungguhnya, manajer dapat meneliti lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mengenai problem tersebut. Mengembangkan alternatif pemecahan. Setelah problem teridentifikasi, manajer dapat mengembangkan alternatif pemecahan yang praktis dan kreatif, serta mempertimbangkan segala keterbatasan dalam setiap alternatif tersebut. Mengevaluasi alternatif dan memilih alternatif yang terbaik dari alternatif yang telah diperoleh. Manajer harus mampu mengevaluasi sejauh mana alternatif yang ada mampu memberikan kontribusi yang paling baik terhadap perusahaan yang dimiliki. Resiko yang paling rendah. Implementasi selanjutnya, setelah mendapatkan alternatif terbaik, manajer tinggal melaksanakan alternatif tersebut. Proses pelaksanaan alternatif tersebut tentu dengan tetap memperhatikan segala resiko yang ditimbulkan.
Follow up dan evaluasi langkah terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan keputusan yang diambil telah mengenai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Apabila dirasa keputusan yang diambil belum mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, maka seorang manajer harus tepat tanggap dalam menyelesaikan problem dari keputusan yang diambil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.